Saya Ditya Dwi Nuraryansyah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masa program penjualan hijab yang dibuat oleh kelompok 3 ini. Perkembangan teknologi di era zaman sekarang tumbuh dan hampir segala aktivitas masyarakat menggunakan teknologi informasi yang mampu memberikan berbagai kemudahan untuk menunjang aktivitas tersebut. Selain itu, dalam dunia bisnis, semua kegiatan yang bersifat rutinitas setiap hari sudah merupakan hal yang wajib untuk memiliki sebuah sistem. Karena dengan sistem tersebut akan sangat membantu dalam pengaksesan serta akan lebih mudah untuk mendapatkannya juga. Dan juga untuk melakukan perhitungan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga informasi yang diperoleh lebih baik dan cepat. Dalam membangun sebuah sistem banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Sistem yang dibuat menggunakan bahasa yang digunakan berdasarkan kemampuan si pembuat dan berdasarkan kegunaan dari sistem tersebut. Dalam hal ini, kami akan membuat contoh program penjualan hijab, di mana program ini akan dioperasikan pada saat adanya proses transaksi pembelian hijab di sebuah toko. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python. Saat ini hampir semua kegiatan bisnis atau usaha menggunakan sebuah sistem ataupun program, terutama untuk melakukan transaksi agar dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengolahan data, serta terhindar dari human error. Oleh karena itu, kami membuat sebuah program sederhana yang diperuntukkan khusus bagi kasir pada sebuah toko. Program tersebut kami buat untuk mempermudah proses transaksi, pembayaran, dan agar dapat melakukan perhitungan secara lebih mudah, teliti, tanpa harus dilakukan secara manual. Lalu pengertian bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditafsirkan dan berorientasi objek dengan semantik dinamis yang bisa digunakan pada berbagai platform, khususnya platform yang berfokus pada keterbacaan kode. Python dibuat oleh programmer asal Belanda bernama Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekan keterbacaan kode dengan menggunakan spasi putih yang signifikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Python. Kelebihan Python yang pertama, mudah dipelajari karena sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, mudah diaplikasikan dalam mengembangkan produk. Yang ketiga, mendukung IoT, Internet of Things. Yang keempat, fleksibel, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih. Yang keenam, bersifat free dan open source sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi. Dan di sini ada beberapa kekurangan dari Python. Yang pertama, kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Yang kedua, lebih sedikit developers yang berpengalaman melakukan pekerjaan menggunakan bahasa Python. Yang ketiga, tidak ideal untuk memori intensive task dikarenakan menghasilkan konsumsi memori cukup tinggi. Yang keempat, kurang populer untuk mobile app development. Memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis. Yang keenam, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Dan di sini ada pengertian flowchart. Flowchart atau diagram alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan secara garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas,
dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Selanjutnya adalah rancangan belajar aplikasi. Pertama, maka akan ditampilkan di barang ini. Barang yang telah dibuat. Selanjutnya user memastikan banyak barang yang menjadi input. Kemudian setelah itu akan melakukan pengecekan apa yang dimasukkan oleh user. Misalkan jika yang dimasukkan adalah barang 1, maka akan melakukan pengukuran harga barang dan jumlah beli serta menginput nama barang dan harga barang. Jika bukan, maka akan melanjutkan pengecekan yang lain, apakah user memasukkan barang kedua, barang ketiga. Kemudian jika user sudah memasukkan 1 ataupun 2 ataupun 3, maka akan muncul pertanyaan lagi, apakah user ingin mengulang aplikasi untuk menginput data yang benar. Jika iya, maka akan melakukan pengulangan program. Jika tidak, maka dinyatakan program ini selesai dan exit atau keluar dari aplikasi. Nah, jika pengecekan sudah dilakukan, akan ada proses lagi, apakah perulangan pada variabel banyak barang sudah selesai. Jika belum, maka akan dilakukan perulangan, tapi jika sudah, maka akan dilakukan print output berupa step pembelian. Selanjutnya, ini adalah kode yang kami buat. Di paling pertama ada import beberapa kelas bawaan Python atau objek bawaan Python untuk memudahkan pembuatan program kami. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada function build terminal yang fungsinya untuk membersihkan terminal atau build terminal sendiri. Jadi nanti ketika sudah melakukan beberapa output, maka bisa kita print lagi supaya print dan memudahkan user untuk melihat. Kemudian yang bawahnya ada function list product. Ini isinya adalah list produk yang kami buat. Kenapa dibuat menjadi function? Supaya jika ingin memanggil produk ini, kita tinggal panggil function aja, nggak perlu print sampai 3 baris lagi. Selanjutnya ini ada satu aplikasi. Ini kita gunakan untuk memberikan judul pada aplikasi. Kemudian ada input tanggal. Kenapa kami buat satu persatu seperti ini? Karena supaya nanti hasil input dari variabel tanggal, bulan, dan tahun ini akan kami format menjadi format tanggal dengan class data yang tadi sudah dipanggil di atas. Jadi formatnya itu rapi, sudah mengatakan semuanya terurut. Kemudian selanjutnya kita panggil ke terminal untuk membersihkan input dan tanggal yang tadi supaya user ini fokus kepada langkah yang selanjutnya, yaitu pertanyaan berapa banyak barang yang akan dibeli. Nantinya inputan dari variabel jumlah data ini digunakan untuk parameter looping pada program aplikasi utama. Jadi yang di sini kita buat list kosong untuk barang yang dipilih, banyaknya barang dan harga per barangnya. List di sini itu fungsinya adalah array, yaitu untuk menyimpan input dari user. Kemudian ini yang bawahnya mulainya aplikasi kita buat tampilan utama atau judul aplikasi pada struk dengan memberikan nama tempat penjualan kita, yaitu butik hijab. Selanjutnya adalah membuat function. The function main ini isinya aplikasi utamanya. Isinya ada looping aplikasi itu sendiri, jadi nanti tinggal dipanggil ketika mau dijalankan. Nah, setelah itu untuk yang bagian table jumlah barang, di sini kita membuat table otomatis bawaan dari Python dengan perintah pretty table. Table ini isinya nanti ada nama barang, jumlah barang, dan total harga. Untuk table total ini sama seperti table sebelumnya, kita membuat table otomatis bawaan Python dengan perintah pretty table. Namun isi dari table ini adalah total harga keseluruhan dari barang yang dibeli lalu jumlah uang yang dibayarkan serta kembalian dari uang yang dibayarkan. Jadi nanti semua kecetak pada table ini. Nah, yang bawah ini adalah looping untuk memasukkan inputan atau data yang kita list di atas tadi. Jadi nanti tinggal input barang yang akan dibeli dan jumlah barang yang akan dibeli.
Baik, di sini ada perhitungan harga barang. Untuk if, barang dibeli misal 1, untuk harga barang 25.000, nama barang hijab basminah. Untuk barang terpilih, masukkan nama barang. Untuk elif, misal barang dibeli 2, harga barang 20.000, nama barang hijab segi 4, barang terpilih, masukkan nama barang. Untuk elif, barang dibeli misal 3, barang dibeli, harga barang 18.000, nama barang hijab bergo. Barang terpilih, masukkan nama barang. Untuk else, clear terminal, print, maaf barang yang Anda pilih tidak tersedia. Untuk total harga, harga barang tambah jumlah beli. Harga per barang sama dengan total harga. Total seluruh sama dengan total tambah total harga. Untuk clear terminal, stroke, main. Berikut ada hasil program running kelompok kita. Di sini kita masukkan tanggal, misal 21, bulan, bulan 2, tahun 2022. Berapa banyak barang yang akan dibeli? Di sini misal 1. Barang yang akan dibeli misal di sini juga 1. Jumlah barang yang akan dibeli di sini juga misal 1. Ini ya hasilnya untuk program kelompok kita. Misal contoh jumlah uang yang dibayarkan 50.000. Di sini akan tampil kembalian 25.000. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai list program yang berjalan. List program yang berjalan dalam aplikasi kami adalah bilangan dan operator berupa penjumlahan dan perkalian, tipe data berupa data string dan data integer, ada variabel, ada seleksi kondisi berupa if, looping program menggunakan while loop dan for loop, dan ada function. Di sini untuk proses loopingnya menggunakan for. Ini untuk perulangannya, percabangannya menggunakan if. Ini tipe datanya, tipe data integer atau tipe data yang berupa bilangan bulat. Ini tipe data string atau tipe data yang berupa variabel. Baik, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada bahasa pemrograman apapun, semua hal yang berhubungan dengan sintak harus diperhatikan secara seksama. Begitupun juga dengan bahasa pemrograman Python,
yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan kompleksitas atau tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan program yang dibuat tidak akan bisa berjalan apabila salah satu sintak itu masih missing. Untuk yang kedua, program yang telah dibuat mampu membantu perusahaan untuk melakukan proses transaksi dengan lebih cepat dan efisien sehingga tidak dilakukan secara manual. Yang ketiga, dapat disimpulkan program ini dibuat dengan sederhana sehingga bisa dioperasikan dengan mudah oleh semua orang. Yang terakhir, kesimpulannya adalah program yang dibuat dapat menampilkan detail transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Saran kami dari terbuatnya aplikasi ini adalah semoga dibuatnya program ini menjadi titik pendorong bagi siapapun yang ingin belajar bahasa pemrograman Python secara mendalam. Kedua, semoga program ini bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca dalam memahami setiap sintak umum pada bahasa pemrograman Python. Terakhir adalah kami berharap program ini bisa berguna dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat untuk menjadi lebih paham mengenai bahasa pemrograman Python dan aplikasi pendukung lainnya. Baik teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok kami. Diharapkan juga aplikasi ini bisa digunakan dengan baik oleh teman-teman dan berguna bagi kami sendiri. Dan untuk teman-teman yang sedang belajar Python bisa untuk melihat-lihat lagi video kami ini. Baik, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.